pastor, suster, bapak dan ibu, serta anak-anak kami yang dikasihani dalam nama Tuhan. Saya John Ter Mahulai, utusan paroki Santo Mikael Tanjung Balai, akan mengikuti lomba mengulas perikop kitab suci dengan tema peran orang tua dalam panggilan anak menurut kitab suci. Perikop kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia merupakan panggilan kepada Simon Petrus dan teman-temannya yang dikisahkan dalam Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Panggilan itu sekaligus menjadi tugas perutusan mereka. Pekerjaan mereka yang semula menjala ikan diubah menjadi menjala manusia lewat panggilan di pantai Danau Genesaret yang lebih sering dikenal dengan Danau Galilea. Danau itu berukuran panjang 13 mil dan lebar 7,5 mil dan berada di atas permukaan laut 680 kaki. Airnya cukup jernih dan udaranya cukup sejuk serta dikelilingi oleh gunung-gunung yang bersalju. Yesus ingin agar melalui kebersamaan dengannya, para murid belajar menjadi penjala manusia. Sebab itulah mereka akan diutus kelak. Penjala manusia adalah suatu proses, maka perlu ditafsirkan dalam keseluruhan kisah agar maknanya dapat dipahami, terutama makna panggilan menjadi penjala manusia. Konteks panggilan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 secara umum dapat dikatakan dalam kisah pelayanan Yesus di Galilea dan mukjizat yang dilakukan Yesus di pantai Danau Genesaret. Kisah panggilan menjadi penjala manusia terbagi atas 3 bagian, antara lain kisah tentang pengajaran Yesus di pantai Danau Genesaret, kisah mukjizat penangkapan ikan, dan kisah panggilan para penjala ikan. Meskipun dibagi dalam 3 bagian, namun merupakan satu kesatuan yang saling keterkaitan. Jika kita membaca teks tersebut, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Bagian ini menjadi gambaran situasi di mana Yesus mengajar, melakukan mukjizat, dan menyatakan panggilannya kepada Simon Petrus dan teman-temannya di pantai Genesaret. Danau dan gunung memiliki makna teologis yang khusus. Tempat itu merupakan tempat berkomunikasi dengan Allah Bapa. Maka danau menggambarkan suatu tempat perwujudan kekuatan Allah. Selain Yesus, terdapat juga tokoh lainnya, yaitu Simon Petrus yang merupakan penjala ikan. Orang banyak yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus,
Yakobus, dan Yohanes yang lebih dikenal dengan Boanerges, yang berarti anak-anak guru, serta lainnya. Dalam situasi yang mengecewakan, karena hasil tangkapan ikan para nelayan tidak ada, Yesus datang mendekati salah satu perahu, yakni perahu Simon Petrus. Lalu ia naik ke atas perahu. Lalu Yesus meminta Simon Petrus agar mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai. Yesus duduk di atas perahu Simon Petrus dan mengajar orang banyak dari sana. Oleh karena itu, melalui gambaran ini, Yesus yang duduk mengajar dari atas perahu, Yesus ditampilkan sebagai seorang guru bijaksana yang mengajar dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang guru yang sangat bijaksana dan peka terhadap lingkungan sekitar, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan dalam mewartakan sabdanya. Kemudian pada teks, jika kita membaca, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai kurang. Bagian ini yang mengisahkan mukjizat penangkapan ikan merupakan bagian persiapan panggilan Simon Petrus dan teman-temannya. Setelah Yesus menyentuh pikiran dan pendengaran orang banyak melalui pengajaran, kini ia menyentuh hati dan penglihatan mereka agar mereka mau mengikutinya dengan tulus. Makna panggilan menjadi penjala manusia yang sudah digambarkan dan dipersiapkan pada bagian ini dapat dikatakan sebagai reaksi Simon Petrus atas mukjizat yang baru saja dialaminya, serta kisah pemanggilan Simon Petrus dan teman-temannya. Sujud merupakan suatu bentuk penyembahan atau penghormatan yang mendalam. Biasanya sembah sujud dilakukan di hadapan yang memiliki kuasa. Maka dengan bersembah sujud di hadapan Yesus sebagai Tuhan, Simon Petrus merefleksikan ketakutan di hadapan Tuhan Yesus. "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Inilah kata-kata yang diucapkan Simon Petrus setelah menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kata-kata Simon Petrus ini didasari oleh rasa ketidakpantasannya di hadapan Tuhan. Simon Petrus memandang dirinya berdosa, sehingga ia merasa tidak pantas berada di dekat yang kudus dan yang ilahi seperti Yesus. Menanggapi reaksi Simon Petrus dan semua orang di situ, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Kata-kata Yesus ini merupakan suatu bentuk peneguhan atas pengalaman Simon Petrus dan semua orang di situ, sekaligus menjadi panggilan Simon Petrus dan teman-temannya. Akhirnya, panggilan Yesus ini berdampak positif, bukan hanya kepada Simon Petrus, tetapi juga kepada teman-temannya.
Panggilan menjadi penjala manusia memperoleh makna tersirat yang dapat dipahami sebagai pencarian ke dalam jiwa manusia. Implikasi panggilan Simon Petrus ini adalah akan menyelamatkan manusia dari kuasa maut dan memelihara kehidupan mereka dengan menjadikan mereka menjadi pengikut kerajaan Allah. Dengan kata lain, menjadi penjala manusia adalah pertobatan dan pembaptisan serta menjadi panggilan bagi kita. Sejak kecil anak-anak perlu diperkenalkan pada panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati untuk menumbuhkan iman dan rasa cinta dalam diri anak. Sesuai dengan Sinode ke-6, Keuskupan Agung Medan mengingatkan bahwa keluarga merupakan tempat tumbuhnya benih panggilan. Peranan orang tua yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan kekayaan rohani dan panggilan dalam gereja kepada anak-anak. Tanggung jawab ini berasal dari sakramen perkawinan yang sudah diterima oleh keluarga sebagai kelanjutan pelayanan gereja. Hidup panggilan dimulai dari hidup keluarga. Dengan menumbuhkan dan mengarahkan panggilan terhadap anak kita, akan semakin mendorong orang tua memahami peranannya dalam pendampingan anak seturut kitab suci. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Keuskupan Agung Medan, bahwa tema tahun 2022 keluarga sumber panggilan. Amin.